Welcome, 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 welcome to my channel. Please like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan mengenai sistem e-learning berbasis microservice dengan teknologi adaptive learning. Presentasi ini membahas rancangan sistem pembelajaran online yang lebih fleksibel, scalable, dan mampu menyesuaikan proses belajar sesuai kemampuan pengguna. Perkembangan teknologi digital membuat pengguna e-learning semakin meningkat, namun sistem e-learning konvensional masih memiliki kekurangan karena belum dapat menyesuaikan materi dengan kemampuan masing-masing pengguna. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem yang fleksibel, scalable, dan adaptif, dengan memanfaatkan arsitektur microservice serta teknologi adaptive learning. Tujuan dari sistem ini adalah menyediakan platform pembelajaran online yang dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih personal. Selain itu, sistem juga membantu pengguna mendapatkan materi yang sesuai dengan kemampuan mereka, serta mempermudah proses pengelolaan pembelajaran. Konsep utama dalam sistem ini terdiri dari dua bagian, yaitu microservice dan adaptive learning. Microservice digunakan untuk membagi sistem menjadi beberapa layanan kecil sehingga lebih mudah dikembangkan dan dipelihara. Sedangkan adaptive learning digunakan untuk menganalisis kemampuan pengguna dan memberikan rekomendasi materi pembelajaran secara otomatis. Sistem memiliki beberapa fitur utama seperti login, registrasi pengguna, dashboard pembelajaran, materi online, kuis dan latihan, forum diskusi, progres pembelajaran, serta rekomendasi materi yang didiskusikan dengan hasil belajar pengguna. Dalam sistem ini terdapat 3 jenis pengguna. Pertama, admin yang bertugas mengelola user dan sistem. Kedua, pengajar yang mengelola materi dan kuis serta memantau perkembangan siswa. Ketiga, siswa atau mahasiswa yang mengakses materi, mengerjakan kuis, dan menerima rekomendasi pembelajaran. Sistem ini menggunakan teknologi seperti REST API, JSON, MySQL, atau PostgreSQL, serta web server seperti Nginx atau Apache. Arsitektur microservice terdiri dari beberapa layanan, seperti Authentication Service, Learning Service, Quiz Service, Recommendation Service, dan Forum Service. Dari sisi keamanan, sistem menggunakan password terenkripsi, hak akses berdasarkan role, dan session timeout. Sedangkan dari sisi performa, sistem dirancang memiliki respon cepat, mendukung penilaian kuis secara real-time, serta mampu menangani banyak pengguna secara bersamaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan Entity Relationship Diagram atau ERD dari sistem e-learning berbasis microservice dengan adaptive learning. ERD ini digunakan untuk menggambarkan struktur database serta hubungan antar entitas dalam sistem. Pada diagram ini terdapat beberapa tabel utama, yaitu user, materi, kuis, soal, hasil kuis, progres, forum, komentar, dan rekomendasi. Pertama, terdapat tabel user. Tabel ini berfungsi untuk menyimpan data seluruh pengguna sistem, baik admin, pengajar, maupun siswa. Atribut yang terdapat pada tabel user antara lain yaitu ID user, nama, email, password, dan role. File role digunakan untuk membedakan hak akses pengguna di dalam sistem. Tabel user menjadi pusat relasi karena hampir seluruh aktivitas sistem berhubungan dengan pengguna. Berikutnya adalah tabel materi. Tabel ini menyimpan data materi pembelajaran yang dibuat oleh pengajar. Atributnya terdiri dari ID materi, judul, deskripsi, level, dan ID pengajar. Relasi pada tabel ini menunjukkan bahwa satu pengajar dapat membuat banyak materi pembelajaran. Materi juga menjadi dasar untuk kuis, progres belajar, forum, dan rekomendasi pembelajaran. Selanjutnya terdapat tabel kuis dan soal. Tabel kuis digunakan untuk menyimpan data evaluasi pembelajaran, sedangkan tabel soal menyimpan pertanyaan-pertanyaan dari kuis tersebut. Dalam tabel soal terdapat pertanyaan, pilihan jawaban, jawaban benar, dan ID kuis. Relasi menunjukkan bahwa satu kuis dapat memiliki banyak soal.
Berikutnya adalah tabel hasil kuis. Tabel ini digunakan untuk menyimpan hasil pengerjaan kuis oleh pengguna. Atributnya meliputi ID hasil, ID user, ID kuis, skor, dan tanggal. Data pada tabel ini digunakan sistem untuk menganalisis kemampuan pengguna dalam proses adaptive learning. Selanjutnya terdapat tabel progress. Tabel ini berfungsi untuk memantau perkembangan pembelajaran pengguna. Data yang disimpan meliputi ID user, ID materi, status pembelajaran, dan nilai. Melalui tabel ini, sistem dapat mengetahui materi mana yang sudah atau belum dipelajari oleh pengguna. Pada sistem juga terdapat fitur diskusi yang dipresentasikan melalui tabel forum dan komentar. Tabel forum menyimpan data topik diskusi, sedangkan tabel komentar menyimpan isi komentar dari pengguna. Relasi ini memungkinkan pengguna melakukan interaksi dan diskusi terkait materi pembelajaran. Selanjutnya terdapat tabel rekomendasi. Tabel ini merupakan bagian penting dari adaptive learning. Tabel rekomendasi menyimpan ID user, ID materi, dan alasan rekomendasi. Data rekomendasi dihasilkan berdasarkan analisis performa pelajar pengguna seperti nilai kuis dan progres pembelajaran. Secara keseluruhan, IRD ini menunjukkan bagaimana seluruh data dalam sistem saling berhubungan untuk mendukung proses pembelajaran adaptif. Dengan struktur database ini, sistem dapat yang pertama mengelola pembelajaran, yang kedua memantau perkembangan pengguna, yang ketiga melakukan evaluasi otomatis, dan terakhir memberikan rekomendasi materi secara personal kepada setiap pengguna. Selanjutnya saya akan menjelaskan data flow diagram atau DFD level 1. Dari sistem e-learning berbasis microservice dengan adaptive learning. DFD level 1 menggambarkan bagaimana aliran data berjalan di dalam sistem, mulai dari input pengguna, proses pengelolaan data, hingga output yang dihasilkan sistem. Pada diagram ini terdapat 3 entitas eksternal, 5 proses utama, dan 6 data store atau penyimpanan data. Entitas eksternal terdiri dari user atau siswa, pengajar, dan admin. Proses pertama adalah manajemen user. Pada proses ini, user melakukan login, registrasi, dan pengelolaan profil pengguna. Data login register dikirim ke proses manajemen user untuk divalidasi. Setelah proses validasi berhasil, sistem akan memberikan status login dan data profil pengguna. Data pengguna kemudian disimpan ke dalam data store data user. Data store ini berfungsi menyimpan seluruh informasi akun pengguna dalam sistem. Proses kedua, manajemen materi. Pada bagian ini, pengajar dapat menambah, mengedit, maupun menghapus materi pembelajaran. Materi yang dibuat akan disimpan pada D2, data materi. Kemudian materi pembelajaran tersebut dapat diakses oleh user atau siswa. Proses ini menjadi pusat pengelolaan konten pembelajaran dalam sistem. Proses ketiga adalah manajemen aktivitas kuis dan latihan. Proses ini pengajar menginput soal kuis, sedangkan siswa mengerjakan kuis atau latihan yang tersedia. Data soal kuis akan disimpan pada data kuis dan soal, sedangkan hasil pengerjaan kuis pengguna akan disimpan pada hasil kuis. Sistem kemudian menghitung nilai kuis dan memberikan feedback awal pada pengguna. Proses berikutnya adalah inti dari sistem, yaitu proses adaptive learning. Pada proses ini, sistem melakukan analisis terhadap hasil kuis pengguna, performa pelajar, dan dalam materi pembelajaran. Berdasarkan hasil analisis tersebut, sistem akan menghasilkan rekomendasi materi serta feedback personal untuk pengguna. Hasil rekomendasi tersebut disimpan pada data rekomendasi. Dengan fitur ini, pembelajaran menjadi lebih personal karena sistem dapat menyesuaikan materi berdasarkan kemampuan masing-masing pengguna. Proses terakhir, manajemen forum diskusi. Pada bagian ini, pengguna dapat membuat pertanyaan, memberikan komentar, dan melakukan diskusi pembelajaran. Data diskusi kemudian disimpan pada data forum. Pada forum ini digunakan untuk meningkatkan interaksi antara siswa dan pengajar selama proses pembelajaran berlangsung. Selain user dan pengajar, terdapat juga entitas admin. Admin bertugas untuk mengelola sistem, mengelola data pengguna, serta melakukan monitoring sistem. Admin juga dapat melihat laporan aktivitas yang terjadi dalam sistem.
Secara keseluruhan, DFD level 1 ini menunjukkan bagaimana data mengalir dalam sistem e-learning, mulai dari proses login, mengelola materi, aktivitas kuis, adaptive learning, hingga forum diskusi. Dengan pembagian proses berbasis microservice, sistem menjadi lebih terstruktur, fleksibel, dan mudah dikembangkan di masa depan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan state transition diagram beserta prototype UI dan sistem e-learning berbasis microservice dengan adaptive learning. Diagram ini menggambarkan alur perpindahan state atau aktivitas pengguna saat menggunakan sistem, mulai dari login hingga logout. Pada sisi kiri dan kanan diagram juga ditampilkan prototype UI untuk memperlihatkan gambaran tampilan antarmuka sistem yang akan digunakan pengguna. Proses dimulai dari start, kemudian pengguna masuk ke halaman login page. Pada prototype, halaman login pengguna diminta memasukkan user atau email dan password. Setelah pengguna menekan tombol login, sistem akan masuk ke proses validasi login. Jika data login salah, maka pengguna akan kembali ke halaman login. Namun jika berhasil, pengguna akan diarahkan menuju dashboard utama sistem. Dashboard menjadi pusat navigasi utama pengguna setelah berhasil login. Pada prototype, dashboard terlihat beberapa menu utama seperti materi, kuis, forum diskusi, progres belajar, dan profil pengguna. Dashboard juga menampilkan ringkasan aktivitas pengguna seperti jumlah kuis, progres pembelajaran, dan rekomendasi materi. Dari dashboard, pengguna dapat berpindah ke beberapa fitur utama sistem. State berikutnya adalah akses materi. Pada halaman ini, pengguna dapat membaca materi pembelajaran yang telah disediakan pengajar. Prototype user interface menunjukkan daftar materi dan subtopik pembelajaran yang dapat dipilih pengguna. Materi disusun secara terstruktur agar mudah dipelajari. Setelah selesai membaca materi, pengguna dapat melanjutkan ke aktivitas kuis. Selanjutnya, pengguna masuk ke state mengerjakan kuis. Pada halaman kuis, pengguna menjawab soal-soal evaluasi yang tersedia. Prototype user interface memperlihatkan pertanyaan, pilihan jawaban, indikator nomor soal, serta tombol submit jawaban. Kuis digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman pengguna terhadap materi yang telah dipelajari. Setelah kuis selesai dikerjakan, sistem masuk ke proses penilaian. Pada tahap ini, sistem menghitung skor kuis, menganalisis performa pengguna, dan menentukan level pemahaman pengguna. Hasil analisis tersebut akan digunakan dalam proses adaptive learning. Bagian inti dari diagram ini adalah proses adaptive learning atau rekomendasi. Sistem akan memberikan rekomendasi materi berdasarkan nilai pengguna. Pada diagram terdapat keputusan jika nilai kurang dari 75, maka pengguna akan mendapatkan rekomendasi materi dasar atau remedial. Sedangkan jika nilai lebih dari atau sama dengan 75, maka sistem akan memberikan materi lanjutan atau challenge baru. Prototype user interface di sebelah kanan menunjukkan tampilan rekomendasi materi yang diberikan sistem kepada pengguna. Fitur ini membuat proses pembelajaran menjadi lebih personal dan adaptif. Selanjutnya, pengguna dapat masuk ke halaman melihat feedback. Pada halaman ini, sistem menampilkan hasil kuis, nilai pengguna, dan feedback pembelajaran. Prototype user interface menunjukkan tampilan skor dan pesan evaluasi untuk membantu pengguna memahami hasil belajar mereka. Feedback ini bertujuan meningkatkan pemahaman pengguna terhadap materi yang dipelajari. Selain pembelajaran mandiri, sistem juga menyediakan fitur forum diskusi. Pada halaman ini, pengguna dapat membuat pertanyaan, berdiskusi, dan memberikan komentar terkait materi pembelajaran. Prototype user interface forum menunjukkan daftar diskusi yang dapat diakses pengguna. Fitur ini membantu meningkatkan interaksi antara siswa dan pengajar.
Setelah seluruh aktivitas selesai dilakukan, pengguna dapat memilih menu logout. Sistem kemudian mengakhiri sesi pengguna dan masuk ke state end. Prototype user interface logout juga menampilkan konfirmasi sebelum pengguna keluar dari sistem. Secara keseluruhan, state transition diagram ini menunjukkan alur penggunaan sistem secara lengkap dan terstruktur, sedangkan prototype user interface memberikan gambaran tampilan antarmuka yang user-friendly dan mudah digunakan. Dengan kombinasi adaptive learning dan arsitektur microservice, sistem ini diharapkan mampu memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih efektif, fleksibel, dan personal bagi setiap pengguna. Kesimpulannya, sistem e-learning berbasis microservice dengan adaptive learning mampu memberikan pembelajaran yang lebih fleksibel, scalable, dan personal. Sistem ini diharapkan dapat mendukung proses pembelajaran digital yang lebih efektif dan interaktif. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.